Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Mereka tatkala melihat dalil, menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak. Ya akhi, mungkin menurut Anda tidak masuk akal, masih banyak orang masuk akal. Masih banyak menurut akal yang lain masuk akal. Kenapa Anda menjadikan akal Anda sebagai patokan? Di dalam kita beragama dalil, hujjah, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, bukan kata imam, bukan kata fatwa, tapi dalil. Kalau sudah datang dalil, kewajiban kita ikut dalil. Al-Quran wa sunnah itu yang kita ikut. Kalau manusia ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, ingin masuk surga, harus ikut dalil. Karena itulah ketentuan dari syariat. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tak tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang menemui aku nanti di telaga. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini penting untuk kita camkan. Ini dalil yang besar. Dalil itu Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan ilmu Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Dan ini pokok yang paling besar dari semuanya. Gak ada yang lebih besar daripada itu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, fa innal ilma huwal aslul a'zam. Ilmu itu merupakan pokok yang paling besar. Lebih besar dari semua ulama. Ilmu, maksudnya dalil. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk itu ikut. Sami'na wa ata'na. Gak boleh kita tolak dalil dengan alasan ada kata imam begini, kata ustadz begini, kata syekh, kata fatwa, dalil kita ikut. Kalau sudah ada dalil tentang wajibnya, kita ikut dalil itu. Jangan pilih-pilih. Ketika orang pilih-pilih, pasti sesat. Pasti sesat. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, tidak berhak bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat. Ketika dia pilih-pilih menurut hawa nafsunya, menurut enaknya dia, tidak ikuti dalil, sesat. Tadi saya sebutkan siapapun dia orangnya yang mengatakan itu. Kalau menyalahi dalil, nggak boleh kita ikut. Sambil contoh sahabat yang besar yang dijamin dengan masuk surga, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Bakar dan Umar melarang tentang mut'ah, maksudnya tentang tamattu', melarang tentang tamattu', haji tamattu'. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan haji tamattu'. Rasulullah memerintahkan haji tamattu' itu artinya kita melaksanakan umrah di bulan haji, di mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian selesai kita melakukan umrah, kita tahalul, menggunting rambut, kemudian kita ganti lagi dengan pakaian biasa. Nanti begitu tanggal 8 Dzulhijjah, kita berpakaian ihram lagi, niat untuk haji. Ini namanya tamattu'. Waktu itu ada menyebutkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar melarang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aku melihat mereka ini, manusia ini akan binasa. Aqulu qala Rasulullah, aku berkata, bersabda Rasulullah, wa taqulun, kalian berkata, naha Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar melarang. Akan binasa. Kalau sudah datang dalil qala Rasulullah, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Meskipun yang berkata Abu Bakar dan Umar kalau menyalahi sabda Rasulullah, kita buang pendapat itu. Ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad juz yang pertama. Dan dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, arahum sayahlikun, mereka akan binasa. Dari seluruh manusia yang paling mulia Abu Bakar dan Umar ahli jannah. Tapi enggak boleh diikut kalau menyalahi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.